Baik timnas Indonesia, Sandy Walsh mendapatkan sorotan terkait pernyataannya yang diminta mengincar Duan Penhau. Pernyataan tersebut disampaikan pada saat wawancara dengan Sport77 yang diunggah di kanal YouTube. Meskipun Sandy Walsh tidak serius, media asal Vietnam Tetau 247 memberikan respon yang cukup panas. Mereka menilai bahwa skuad Garuda sering bermain kasar dan juga lebih agresif. Dan mereka menilai pula bahwa hal tersebut merupakan ciri khas permainan anak asuh Sinteyong. Gaya bermain pemain Indonesia yang agresif dan terbilang kasar selalu menyulitkan tim Vietnam. Kadang-kadang mereka bahkan menggunakan trik untuk menghambat dan merespon satu sama lain. Pungkas Tetau 247. Sementara itu, rivalitas antara timnas Indonesia dan Vietnam diprediksi akan berlangsung panjang. Pasalnya, kedua tim berada di grup yang sama di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan juga Piala Asia 2023. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan pesan dan juga suntikan motivasi kepada pemain timnas U17 Indonesia. Erick Thohir menjelaskan bahwa timnas U17 Indonesia memiliki kesempatan berharga untuk bisa bermain di Piala Dunia U17. Di samping itu, Ketua Umum PSSI meminta semua pemain untuk mengikuti instruksi pelatih, termasuk soal komunikasi dan juga organisasi dalam tim. Chemistry pemain jadi faktor penting bagi mereka untuk mendapatkan hasil terbaik. Di lapangan, disiplin sama formasi. Tugasnya apa? Harus disiplin. Ini bukan permainan individu. Kedua, komunikasi jangan di lapangan seperti patut. Kalian harus komunikasi untuk melepas pressure karena saling isi. Tambah Erick Thohir. PSSI mengumumkan dalam sebuah rilis bila mereka berganti aparel untuk timnas Indonesia periode 2024-2025. PSSI mengumumkan bahwa Eriko menjadi aparel resmi timnas Indonesia pada 2024-2025. Selain itu, Boko Rogo juga terpilih menjadi official footwear timnas Indonesia. Pembukaan tender aparel timnas Indonesia telah dilakukan sejak 2 Agustus 2023 yang lalu. Kemudian pada Selasa 24 Oktober 2023, PSSI mengumumkan Eriko dan juga Boko Rogo menjadi pemenang tender untuk aparel timnas Indonesia periode 2024-2025. Selamat kepada Eriko dan Boko Rogo yang secara resmi terpilih sebagai mitra official fashion apparel dan official footwear tim nasional sepak bola Indonesia untuk 2024-2025 melalui proses tender terbuka. Tulis pernyataan PSSI. Dalam hasil sidang Komdis PSSI tanggal 18 Oktober yang dirilis pada tanggal 23 Oktober kemarin, Hugo Samir disanksi larangan bermain sebanyak 2 pertandingan ditambah denda 5 juta rupiah. Disebut putra pemain Jackson F. Tiago itu memukul pemain lawan serta mendapatkan kartu merah langsung. Sementara itu, Hugo Samir membantah telah melakukan pemukulan terhadap pemain Persib Bandung U20. Hugo Samir mengaku sama sekali tidak melakukan pemukulan apalagi mencekik pemain Persib. Ia hanya mendorong saja. Itu tidak benar sama sekali. Saya tidak ada memukul sedikit pun, tidak ada mencekik atau apa. Hanya saja saya mendorong dia saja. Tidak ada sedikit pun kekerasan atau memukul, itu tidak ada sedikit pun, kata Hugo Samir Selasa 24 Oktober 2023. Sebelum kejadian ini, Hugo Samir beberapa kali mendapatkan sorotan karena ulahnya. Ia pernah dijatuhi hukuman larangan memasuki lapangan selama 12 bulan dan juga denda 5 juta rupiah karena menendang wasit. Jadwal siaran langsung timnas Indonesia versus Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dipastikan akan berlangsung pada Kamis 16 November 2023. Laga yang dihelat di Basra International Stadium Irak itu pun akan disiarkan secara live di RCTI. Ya, perjuangan timnas Indonesia di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diawali di kandang Irak. Timnas Indonesia dan Irak pun tergabung di grup F bersama dengan 2 negara Asia Tenggara yang lain, yakni Filipina dan juga Vietnam. Di samping itu, secara di atas kertas Irak yang merupakan peringkat 69 FIFA jelas diunggulkan untuk menang ketimbang Garuda. Kendati demikian, bola itu bundar dan apapun dapat terjadi selama 90 menit waktu berjalan. Karenanya Sinteyong mempersiapkan timnya sebaik mungkin agar bisa merebut kemenangan dari Irak. Timnas Thailand sedang berupaya melakukan naturalisasi pemain berlabel timnas Swedia. Pemain yang dimaksud yakni atas nama Erik Hall. Dilansir dari Transfer Market, Erik Hall memiliki kewarganegaraan Swedia. Pemain berusia 22 tahun tersebut kini bermain bersama klub asal Denmark yakni Aarhus GF.
Eric Hall diminta untuk membantu timnas Thailand yang bakal berjuang di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 dan juga Piala Asia 2023. Madampang Eton Wampam Lamsam selaku manajer timnas Thailand mengkonfirmasi bahwa bek kiri Thailand Swedia Eric Hall telah ditunjuk untuk membantu timnas Thailand untuk bertarung dengan dua ajang penting, yakni babak kualifikasi Piala Dunia 2026 dan babak final Piala Asia 2023, tulis Ed Changsuk. Sinteyong selalu menjadi pembahasan pecinta sepak bola tanah air karena sikap tegasnya. Tak main-main sikap tegas Sinteyong ini bahkan bisa membuat para pemain timnas Indonesia kapok jika melakukan kesalahan. Hal ini diungkapkan oleh Sinteyong dalam podcast YouTube pribadi Kaisang Pangarep. Dalam pembicaraan tersebut, Sinteyong mengungkapkan beberapa aturan yang diterapkannya. Salah satunya adalah terkait pemain yang tak boleh berbohong. Sinteyong menilai sikap bohong tak akan membuat orang tersebut bisa menjadi pemain hebat. Lebih lanjut, Sinteyong juga punya aturan sendiri khususnya untuk pemain timnas Indonesia yang telah datang ke latihan. Kalau untuk timnas itu ada penalti, kata Sinteyong. Kalau ada pemain yang telat, mereka harus membayar penalti, tuturnya. Dengan uang tak sedikit karena diharapkan bisa benar-benar memberikan efek jera. Hal itu merupakan sikap tegas Sinteyong yang tak bisa diotak-atik. Keputusan yang dibuatnya juga pasti untuk kebaikan timnas Indonesia ke depannya. Pelatih Irak Jesus Casas memiliki taktik permainan mirip dengan Sinteyong yang saat ini melatih timnas Indonesia. Dikutip dari Win-Win, Jesus Casas memiliki ciri bertahan melawan tim kuat dan menyerang saat menghadapi tim lemah. Hal itu diungkapkan mantan pelatih Irak Ali Abdul Jabbar. Casas adalah pelatih yang cerdas. Ia memilih gaya permainan dengan mempertimbangkan lawannya, sehingga Anda akan melihat dia memilih bertahan melawan tim kuat dan bermain dengan gaya menyerang dalam pertanding muda, ujar Abdul Jabbar. Sementara itu, Sinteyong juga dikenal kerap memilih bertahan saat menghadapi tim kuat dan juga mengandalkan serangan balik, lalu menyerang total ketika bertemu tim dengan kualitas di bawah. Sinteyong terbiasa dengan formasi 3-4-3 atau 3-5-2 yang bisa bertransformasi jadi 5 bek saat bertahan. Kemudian pola menyerang yang digunakan Sinteyong adalah 4-3-3. FC Copenhagen bertandang ke markas MU pada matchday ketiga grup A Liga Champions. Pasukan Jacob Nestrup itu menelan kekalahan dengan skor 0-1. Meskipun kalah, Copenhagen sejatinya tidak tampil buruk. Mereka mampu melepas 16 shot sepanjang laga. Sementara itu, pelatih Jacob Nestrup memberi kepercayaan kepada Kevin Dix untuk bermain sejak menit awal. Kevin Dix tampil cukup solid di lini belakang FC Copenhagen. Dan pada babak pertama, dia mampu mengantisipasi upaya menyerang yang dilakukan oleh Anthony. Kevin Dix sempat punya satu peluang untuk melepas shot, dan Kevin Dix melepas 74 umpan dengan akurasi 95%. Artinya, kemampuan pull up Kevin Dix cukup bagus. Dua pemain keturunan Indonesia, Emil Audero dan juga Kevin Dix, konsisten pasang bendera Indonesia di Instagram pribadinya masing-masing. Kemudian timbul pertanyaan, apakah hal tersebut menjadi pertanda Emil Audero dan juga Kevin Dix siap membela timnas Indonesia? Mengintip Instagram pribadi Emil Audero @amil_audero, pemain berdarah Indonesia Italia itu menyantumkan bendera merah putih di bionya. Hal serupa juga dilakukan oleh Kevin Dix yang konsisten menyimpan bendera Indonesia di bio Instagram pribadinya, yakni @kevindix2. Sementara itu belum diketahui apa maksud dan juga tujuan Emil Audero dan juga Kevin Dix yang konsisten memasang bendera Indonesia di Instagram pribadinya masing-masing. Satu hal yang pasti, kedua pemain tersebut merupakan pemain keturunan Indonesia Grade A yang berkarir di Eropa. Filipina dikabarkan akan memanggil seluruh pemain terbaiknya untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 pada November 2023 melawan timnas Indonesia dan juga Vietnam. Salah satunya adalah ex-kiper Premier League Neil Etheridge. Filipina tentu akan berusaha memanggil skuad terkuatnya, terutama kiper Neil Etheridge yang saat ini bermain di Birmingham Divisi Utama Inggris, tulis laporan The Now 247. Adapun Neil Etheridge memang masih rutin dipanggil oleh Filipina dalam FIFA Matchday, namun ia absen dalam pertandingan bulan Oktober. Sandy Walsh dirumorkan bakal menyusul Jordi Amat untuk bergabung klub raksasa Malaysia Johor Darul Ta'zim. Di samping itu, ia saat ini masih berkarir di klub Belgia KV Mechelen. Menariknya, pemain berusia 28 tahun tersebut dirumorkan sedang menjadi buruan JDT, dan kabar ini muncul dari laporan media Malaysia Palato Bola di akun YouTube. Menurut laporan tersebut, JDT sedang mengincar 3 pemain, yaitu Jalil Elias, Dian Pos yang merupakan pemain naturalisasi Malaysia, serta Sandy Walsh. Diprediksi ada 3 pemain baru yang akan gabung JDT pada 2024.
tulis laporan media Malaysia tersebut. Di sisi lain, Sandi Rose memang membuka peluang untuk berkarir di Liga Asia, termasuk Liga Indonesia, namun hal itu masih panjang. Ekuador akan memulai perjuangannya di Piala Dunia U17 2023 dengan melawan Indonesia U17 pada 10 November di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Sementara itu, Diego Martinez, pelatih Ekuador U17, meyakini tim asuhannya akan mendapatkan tekanan dari supporter timnas Indonesia di Piala Dunia U17 2023. Masyarakat Indonesia sangat menyukai sepak bola, sehingga kami pasti akan mendapatkan tekanan dari supporter. Stadion akan penuh, kata Martinez. Namun hal itu tidak akan memberikan tekanan pada kami, malah sebaliknya akan memotivasi kami. Pemain dilatih untuk menghadapi atmosfer seperti ini dengan cara terbaik, ujar Martinez. Sementara itu, mengenai kekuatan timnas Indonesia U17, Martinez mengaku masih buta. Ia secara jujur mengaku tidak mudah mendapatkan data atau video soal persiapan Indonesia. Oke timnas lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.